Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya, Heri Novis. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang transformasi geometri dengan menggunakan matriks pada materi matematika wajib kelas 11. Transformasi geometri, apakah transformasi geometri itu? Transformasi adalah suatu proses pemetaan sebuah objek ke objek yang lain yang terletak pada bidang yang sama. Adapun objek tersebut dapat berupa titik, garis, maupun bidang. Jika suatu objek P akan ditransformasikan oleh matriks T, akan menghasilkan bayangan P aksen. Adapun jenis-jenis transformasi, yang pertama adalah translasi atau pergeseran, refleksi atau pencerminan, rotasi atau perputaran, dan dilatasi yaitu perubahan ukuran. Kita masuk materi yang pertama, yaitu translasi atau pergeseran. Misalnya suatu objek persegi mengalami pergeseran. Pergeseran itu dapat berpindah tempat, bisa pergeserannya ke kanan atau ke kiri, bisa juga pergeserannya ke atas atau ke bawah. Jadi translasi dapat memindahkan suatu objek dengan matriks translasi T, yaitu A, B, di mana A menyatakan pergeseran bisa ke kanan atau ke kiri, sedangkan B menyatakan pergeserannya bisa ke atas atau ke bawah. Jika diketahui suatu titik P, ada titik P di sini ya, koordinatnya 3,2, mengalami translasi pergeseran ke kanan dan juga pergeseran ke bawah, menghasilkan titik P aksen 10,-1, maka diperoleh translasi P mengalami pergeseran ke kanan sebanyak 7 satuan dan ke bawah sebanyak 3 satuan. Dalam bentuk matriks bisa disajikan P titiknya adalah 3,2, terkena translasi T 7 positif karena dia ke kanan ya, kemudian negatif 3 karena dia ke bawah, sehingga diperoleh pasangannya X adalah 7. 3 ditambah 7, pasangannya Y adalah B, 2 dengan negatif 3, kita tambahkan 3 tambah 7, 10. 2 ditambah negatif 3, negatif 1, sehingga diperoleh bayangan P adalah 10, negatif 1. Sehingga rumus umum dari translasi adalah jika diketahui suatu titik P, X, Y terkena translasi A, B, A itu menyatakan ke kanan dan ke kiri, sedangkan B menyatakan ke atas dan ke bawah, maka diperoleh rumusnya adalah X plus A dan juga Y plus B. Selanjutnya kita masuk dalam materi refleksi atau pencerminan. Jadi suatu objek pencerminan dicerminkan bisa titik, bisa garis, bisa bidang terhadap suatu objek tertentu. Yang akan kita bahas yang pertama adalah bagaimana jika suatu titik dicerminkan terhadap sumbu X. Di sini ada titik A 2,3 ya, dicerminkan terhadap sumbu X-nya yang berwarna biru ini ya, maka akan diperoleh A aksen 2,-3 seperti kita bercermin ya. Jadi jarak antara benda dengan cermin itu sama dengan jarak cermin terhadap bayangan. Jadi jika suatu titik dicerminkan terhadap sumbu X, maka yang bernilai tetap adalah koordinat titik X-nya.
Yang kedua adalah bagaimana jika suatu objek dicerminkan terhadap sumbu Y. Di sini ada titik A 2,3. Cerminnya adalah sumbu Y ini ya, sumbu yang tegak. Maka diperoleh bayangannya adalah di sini diperoleh ke kiri sebanyak 2 satuan, maka bayangannya juga ke kiri sebanyak 2 satuan. Diperoleh A aksen negatif 2,3, sehingga diperoleh refleksi terhadap garis atau sumbu X. Matriks transformasinya adalah 1 0 0 min 1 dikalikan titiknya XY, diperoleh bayangannya adalah X, min Y, sehingga diperoleh matriksnya 1 0 0 1 dikalikan titiknya 2,3, maka bayangannya adalah 2, min 3. Sedangkan kalau refleksi terhadap sumbu Y, matriks transformasinya adalah negatif 1 0, bawahnya 0 1 dikalikan titiknya, tadi titiknya 2,3 ya, diperoleh bayangan titiknya adalah negatif 2,3. Selanjutnya kita akan melakukan atau kita akan mencerminkan refleksi terhadap garis Y sama dengan X. Jika diketahui titik A 3,1 akan dicerminkan terhadap garis Y sama dengan X. Y sama dengan X nya adalah garis yang berwarna biru. Maka diperoleh bayangannya titik A aksen adalah jarak antara titik A dengan garis akan sama dengan jarak antara garis dengan bayangannya. Itu prinsip dari pencerminan ya, sehingga diperoleh matriks transformasinya adalah 0 1, bawahnya 1 0 dikalikan titik asalnya 3 1 kalikan baris kalikan kolom, jadi ini kalikan kolom, diperoleh 0 kali 3 1 kali 1 1, kemudian yang bawah 1 kali 3 0 kali 1 3, sehingga diperoleh bayangan dari titik A adalah A aksen, kebalikannya 1,3. Sedangkan refleksi terhadap garis Y sama dengan min X, garis Y sama dengan min X itu kemiringannya berlawanan ya, sehingga diperoleh jika ada titik A 6,2 dicerminkan terhadap garis Y sama dengan min X, matriks transformasinya adalah 0 negatif 1, bawahnya negatif 1 0 dikalikan XY, ketemu bayangannya adalah negatif Y, negatif X. Jadi koordinatnya tinggal dibalik kemudian diubah tandanya, yang semula menjadi 6,2 menjadi dibalik adalah min 2, min 6. Pencerminan yang selanjutnya adalah refleksi terhadap garis X sama dengan H. X sama dengan H itu hanya bisa koordinat atau angka yang terletak pada sumbu X. Ini saya kasih ilustrasi. Di sini garisnya adalah X sama dengan 5 ya, di sini. Berarti diperoleh hanya adalah 5. Jika diketahui titik A, ini titik aslinya 2,3 dicerminkan terhadap garis X sama dengan 5, berarti kan jaraknya ke sini ada 3 satuan ya, sehingga diperoleh hasil pencerminannya juga berjarak 3 satuan dari sumbu cerminnya, atau X sama dengan 5, jadi 5 ditambah 3 ketemulah dia adalah 8, sedangkan koordinat Y nya adalah tetap ya. Bagaimana matriks transformasinya? Matriks transformasinya adalah negatif 1 0, bawahnya 0 1 kalikan titik asalnya XY. Dalam hal ini titiknya adalah 2,3 ya, ini ditambah 2H. 2H itu 2 kali H itu titik garis X sama dengan 5 ya, jadi 2 kali 5 ini
sehingga diperoleh 10 kurangi ini karena negatif 1 kali 2 itu min 2 2H min X, jadi 10 kurangi 2 8, Y nya tetap ya karena dicerminkan terhadap garis X sama dengan H. Bagaimana untuk garis Y sama dengan K? Prinsipnya sama. Di sini garis Y sama dengan K, garisnya berwarna biru ya. Ini Y sama dengan, saya kasih contoh Y sama dengan 3, berarti nilai K nya adalah 3. Matriks transformasinya adalah 1 0 0 negatif 1 kalikan titik asalnya 1 1, titik asalnya ini ya 1 1, kemudian ditambah 0 bawahnya 2K 2 kali 3, sehingga rumusnya yang atas tetap X, jadi 1 tetap 1, yang bawah rumusnya adalah 2K min Y, K nya tadi 3, berarti 2 kali 3 6 kurangi 1 5, jadi bayangannya adalah 1,5. Untuk mempermudah kalian mengingat dan mencatat dalam buku catatan, di sini Bu Novi sudah sampaikan rangkumannya ya. Translasi, refleksi terhadap sumbu X, refleksi terhadap sumbu Y, refleksi terhadap garis Y sama dengan X, refleksi terhadap garis Y sama dengan min X, refleksi terhadap garis X sama dengan K, dan refleksi terhadap garis Y X sama dengan H, maaf. Dan yang terakhir adalah refleksi terhadap garis Y sama dengan K. Silahkan dicatat matriks transformasi dan bagaimana cara memperoleh bayangannya. Demikian materi untuk translasi dan refleksi. Selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.